Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai akuntansi istisna. Untuk kelompok 2 terdiri dari Aini, Arifah Nurul Salamah, Intan Hanisya Fitri, Ristanti Yuliana, dan Winnie Pramesta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi dari istisna, PSAK istisna, istisna paralel, rukun dan ketentuan istisna, skema akad istisna, dan contoh akuntansi istisna. Tidak lupa juga kami mencantumkan sumber dari data-data yang kami peroleh agar memudahkan teman-teman semua untuk memahami lebih mengenai akuntansi istisna. Langsung saja, saya Intan di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari istisna. Definisi akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratannya juga tertentu yang disepakati antara si pemesan dan si penjual. Definisi ini kami ambil dari PSAK nomor 104. Dalam akad istisna, pembayaran bisa dilakukan di muka atau ditangguhkan, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu dan dibayarkan tidak pada saat barang pesanan diterima oleh pembeli. Transaksi ini sangat cocok untuk digunakan dalam transaksi barang manufaktur, bangunan, rakit mesin, ataupun juga software. Saya Ristanti Yuliana, di sini ingin menjelaskan mengenai PSAK yang digunakan dalam akuntansi istisna, yaitu tujuan PSAK 104, akuntansi istisna. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Ruang lingkup PSAK 104. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain, yang pertama, perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Dan yang ketiga, lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istisna. Istisna paralel adalah akad jual beli di mana bank sebagai penjual memesan barang kepada pihak lain yaitu produsen untuk menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati nasabah yaitu pembeli dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ada pula syarat dan ketentuannya. Yang pertama, diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan nasabah badan usaha, yaitu seperti usaha milik perorangan, badan usaha seperti CV atau firma, dan badan hukum seperti PT, koperasi, atau yayasan. Yang kedua, jangka waktu pembiayaan kepada nasabah pembeli adalah selama maksimal 10 tahun. Dan yang ketiga, penetapan harga untuk nasabah pembeli yaitu harga setelah memperhitungkan harga beli ditambah margin keuntungan bank. Sekarang saatnya saya Aini menjelaskan mengenai rukun dan ketentuan dari akad istisna. Untuk rukun-rukun dari akad istisna terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku akad, yaitu mustasni atau pembeli, adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dan syani atau penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Yang kedua ada objek akad, yaitu barang atau jasa atau biasa disebut masynu, dengan spesifikasinya dan harga saman. Yang terakhir ada sigoh, yaitu ijab dan kobul. Untuk ketentuan syariah, objek akad istisna terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ketentuan tentang pembayaran, yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, dan terakhir pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Yang kedua ada ketentuan tentang barang, yaitu barang pesanan harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, ukuran, dan mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihadapi. Barang pesanan diserahkan kemudian, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Saya Winnie, di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai skema akad istisna. Gambar ini menjelaskan bahwa untuk skema akad istisna di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara di awal, dicicil, ataupun diakhiri. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan. Terakhir, saya Arifah di sini ingin memberikan contoh mengenai akuntansi istisna. Di sini dicontohkan yaitu PT Amanah membutuhkan rumah dengan tipe 120/216 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah yaitu 200 juta rupiah dan dana yang dibayarkan oleh PT Amanah untuk uang muka adalah sebesar 50 juta rupiah. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Setelah itu akan ditandatangani antara PT Amanah dan PT Syariah dengan nilai akad sebesar 200 juta rupiah. Bank Syariah memesan kepada pengembang dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya praakad sebesar 1 juta rupiah dan akad ditandatangani antara bank dan PT Amanah pada tanggal 1 Juli 2011. PT Amanah menyerahkan uang muka sebesar 50 juta. Di samping itu, bank juga menandatangani akad pembelian atau pemesanan kepada pengembang pada tanggal 1 Juli 2011 dengan harga 170 juta. Nah, berikut ini adalah data dari tagihan yang dilakukan oleh pengembang sampai dengan selesai per tanggal 1 Maret 2012. Yaitu pada tanggal 1 Juli 2011, bank menerima uang muka dari pembeli. Pada tanggal 1 Agustus 2011, pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istisna sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 1 November 2011, pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istisna sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2012, pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istisna sebesar 90 juta rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2012, pengembang menyerahkan aktiva istisna yang telah selesai kepada Bank Syariah dan pengembang juga menyerahkan aktiva istisna yang telah selesai kepada PT Amanah. PT Amanah mengangsur pembayaran rumah selama 2 tahun. Bank Syariah mengenakan keuntungan istisna sebesar 10% dari pembiayaan. Perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu pemesan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai dibangun dan diserahkan kepada Bank Syariah kepada PT Amanah dengan harga kontrak sebesar 200 juta rupiah. Diketahui bahwa harga pokok rumah yaitu sebesar 170 juta rupiah, maka laba Bank Syariah diperoleh 200 juta dikurang 170 juta, jadi hasilnya 30 juta rupiah. Harga jual bila diangsur selama 2 tahun yaitu 200 juta ditambah 10% dikali dengan 200 juta. Maka harga jual bila diangsur 2 tahun yaitu sebesar 220 juta. Angsuran per bulan diperoleh dari 220 juta dibagi 24 bulan. Maka angsuran per bulannya adalah sebesar 9.166.800
Rp667. Margin per bulan diperoleh dari 20 juta dibagi 24 bulan. Maka margin per bulannya adalah sebesar Rp833.333. Dan jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah pada saat menerima uang muka dari PT Amanah yaitu pada tanggal 1 Juli 2011, kas berada di debit sebesar 50 juta dan uang muka istisna di kredit sebesar 50 juta. Jurnal pada saat Bank Syariah mencatat biaya praakad pada tanggal 1 Juli 2011 yaitu beban praakad yang ditangguhkan di debit sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Pada saat ada kepastian akad istisna dengan nasabah PT Amanah pada tanggal 1 Juli 2011, yaitu aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar 1 juta, beban praakad tangguhan di kredit sebesar 1 juta. Pada saat bank menerima tagihan dari pengembang dan membayarnya, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2011, yaitu aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar 30 juta rupiah, hutang istisna di kredit sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 1 November 2011, aset istisna dalam penyelesaian di debit 50 juta rupiah, hutang istisna di kredit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2012, aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar 90 juta rupiah dan hutang istisna di kredit sebesar 90 juta rupiah. Dan jurnal pada saat Bank Syariah membayar hutang istisna pada tanggal 1 Agustus 2011, yaitu hutang istisna di debit sebesar 30 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 1 November 2011, hutang istisna di debit sebesar 50 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2012, hutang istisna sebesar 90 juta di debit dan kas di kredit sebesar 90 juta rupiah. Jurnal pada saat bank menerima bank pesanan dari pengembang yang sudah selesai 100%, bank akan membuat jurnal pada tanggal 1 Maret 2012, yaitu aset istisna di debit sebesar 170 juta rupiah dan aset istisna dalam penyelesaian di kredit yaitu 170 juta rupiah. Jurnal pada saat bank menyerahkan rumah kepada nasabah PT Amanah pada tanggal 1 Maret 2012, yaitu piutang istisna di debit sebesar 220 juta rupiah, persediaan barang istisna di kredit sebesar 170 juta rupiah, pendapatan margin istisna di kredit sebesar 30 juta rupiah, margin istisna tangguhan di kredit sebesar 20 juta rupiah, uang muka istisna di debit 50 juta, dan piutang istisna di kredit sebesar 50 juta. Jurnal pada saat Bank Syariah menerima angsuran per bulan, yaitu kas atau rekening PT Amanah di debit sebesar 9.166.667 rupiah dan piutang istisna di kredit sebesar 9.166.667 rupiah. Dan pada saat mengakui pendapatan margin istisna, jurnalnya adalah margin istisna tangguhan di debit sebesar 833.333 rupiah dan pendapatan margin istisna di kredit sebesar 833.333 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memahami apa itu akad istisna. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.